Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Iban rahimakumullah, pembahasan tentang Nabi Zakaria yang akan diberikan seorang anak bernama Yahya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ayat ke-41. Di ayat ke-42 kembali lagi pembahasan tentang Siti Maryam, karena selingan dari Nabi Zakaria itu menerangkan juga tentang Siti Maryam. Nah, di ayat ke-42-nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Faiz, dan ingatlah qalatil malaikatu, ketika para malaikat itu berkata, ya Maryamu, hai Maryam, innallaha astafaki, sungguhnya Allah telah memilihmu, wa tahharaki, dan membersihkanmu, wastafaki, dan memilihmu, ala nisa'il alamin, atas perempuan-perempuan yang ada di alam dunia. Kalimat yang pertama dengan kalimat wa id qalat al malaikatu. Nah, ini secara nahwiyah atau tasrif, kalimat fi'il madhi qalatnya itu menggunakan ta tani sakinah karena memang muannas. Al malaikatu muannas karena ada huruf ta marbutohnya. Tapi ini muannasnya bukan hakiki, bukan seperti qolat Aisyah. Aisyah itu sudah pasti muannas secara hakiki dan juga secara lafzi. Tapi untuk malaikat itu ini secara lafzi saja, ada tamarbutoh. Nah, ada yang secara lafzi muannas tapi hakikinya itu laki-laki, dan itu tidak digunakan tak nisakinahna qola we untuk qolat. Jika qolal Mughiratu bnu Su'bata telah berkata Al-Mughirah bin Su'bah. Mughirah itu pakai tamarbutoh tapi dia laki-laki secara hakiki. Nah, di sini dikatakan malaikat itu dengan kalimat fi'il madhinya ta tani sakinah bukan menunjukkan bahwa malaikat itu perempuan. Bisi aya sapatos orang jahiliyah yang mengatakan wattakhadhu minal malaikati inasan, dan mereka menjadikan para malaikat itu anak perempuan Allah. Jadi anak kalakina Nabi Isa, anak perempuan anak malaikat. Nah, seperti Jibril yang disebut dalam bahasa mereka Gabriel, itu nama bagi perempuan. Jadi Gabriel itu bukan buat laki-laki. Da kemang ngewa deh Yahudi mah ka malaikat Jibril mah sebab dibolekerkeun kagorengan anak teh dibejakeun ku malaikat Jibril ka Nabi Muhammad teh matak ngewa dugikeun ka di pusuhan. Jadi lamun orang Yahudi musuhan ka orang-orang beriman teu aneh, dan malaikat oge dimusuhan ku si eta mah gitu. Nah, kalau kepada malaikat Mikail eta mah da cenah dipuji-puji karena memberikan rezeki, memberikan hujan. Itu disebutkan untuk nama laki-laki, Michael teh tina Mikail. Karena di dalam ayat yang lain malaikat juga dikatakan dengan dhamir mudzakkar, wal malaikatu yusabbihuna bihamdihi, dan para malaikat yusabbihuna fi'il mudhari dengan menggunakan wawu jamaah fi'il mudzakkar. Kalau perempuannya harusnya yusabbihna dengan nun sakinah atau nun taknis, nun untuk nun niswah, maaf,
non perempuan. Nah, maka di sini kita mengambil kesimpulan bahwa malaikat itu tidak laki-laki dan juga tidak perempuan. Sedangkan di sini disebutkan dengan qolat, itu juga berkaitan dengan masalah lafaz. Nah, di sini yang berkata itu qalatil malaikatu, ada yang mengatakan malaikat Jibril yang mengatakan, ada juga yang lain. Nah, malaikat itu diutus pada Siti Maryam untuk mengatakan, memberikan kabar gembira. Satu yang dikatakannya innallaha astofaki, sesungguhnya Allah telah memilihmu. Kalimat istofa itu betul memilih itu, tapi memilihnya bukan pilihan biasa, bukan memilih di antara yang ada. Oke, contohnya ibu mun aya buah teh aya nu buruk aya nu henteu, milih nu mana? Henteu. Anu henteu teh haraseum, milih nu mana? Nu rada amis. Mun anu aya nu haseum, aya nu buruk, aya anu amis, nu asak, pilih nu mana? Asak. Mun asak kabeh, amis kabeh, milih nu mana? Oh, nu pangalusna bahasa. Nu pangalusna, nu pangasakna. Karena sekarang pilihannya itu naik derajatnya, memilih di antara yang paling baik. Tah lamun nu tadi mah milih di antara anu haseum, milih di antara jeung anu buruk, tah eta mah sebetna teh ikhtiar. Dina kalimat khair memilih yang baik. Kalau istofa itu memilih yang baik di antara yang paling baik. Nah, makanya disebutnya pilihan yang istimewa. Malaikat Nabi Muhammad itu disebutnya Al-Mustafa. Jadi pilihan yang istimewa karena dia dipilih dari orang-orang yang terbaik gitu. Zaman Nabi Muhammad itu banyak orang-orang baik seperti Abu Bakar, seperti Utsman bin Affan. Itu walaupun belum masuk Islam, belum datang Islam, itu orang-orang terbaik. Sampai dikatakan oleh Nabi, khairukum fil jahiliyati khairukum fil Islam. Panghadena basa jahiliyah pasti panghadena nalikan sabus Islam. Tapi mereka tidak dipilih. Nah, ada pilihan yang terbaiknya itu Nabi Muhammad. Nah, yang disebut dan dibuktikan oleh orang-orang jahiliyah sebagai Al-Amin. Nah, Siti Maryam juga ini dipilih bukan dari pilihan baruruk tapi dari pilihan wanita-wanita terbaik. Nah, diantaranya wanita terbaik ini lahir dari rahim seorang yang mulia juga, Hannah binti Fakbuj, istrinya Imron. Imron itu saudaranya Zakaria. Zakaria itu saudaranya lagi ke Nabi Musa. Makanya disebutnya keluarga Imron itu keluarga terbaik. Sebab lamun anu sukses bapakna, sukses budakna mah loba, mun sukses keluarga mah jarang. Makanya dikatakan ala Ibrahim wa ala Imron. Ala Ibrahim mah keluarga Nabi sadayana, nya asal pantaslah udah Nabi. Tapi ala Imron itu ada yang bukan Nabi, termasuk Siti Maryam. Nah, Allah Subhanahu wa taala memilih dia dari yang terbaik. Nah, pilihan yang terbaik itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, kamula minar rijali katsirun, yang sempurna dari laki-laki itu banyak, tapi wa kamula minan nisa'i qalil, tapi yang sempurna dari perempuan itu sedikit. Jadi tasunatullah we itu laki mah sampurna teh leuwih gampang, leuwih loba. Tapi untuk perempuan itu leuwih hese karena potensinya juga tidak sebesar laki-laki. Makanya ku Allah Subhanahu wa taala lalaki mah nalang jeung nanggung, tah perempuan mah ditalang ditanggung. Jadi sempurna lalaki mah ku dirina sorangan, sempurna perempuan mah ku lalaki. Budak awewe ku bapana, ya, istri ku salakina. Itu sempurnanya itu sampai dikatakan oleh Rasul kepada perempuan-perempuan unduri makan ki, perhatikan
kedudukanmu menurut suamimu, fa innahu jannatuki wa naruki, karena suamimu itulah yang menentukan surga dan nerakamu. Nah, maka istri yang tidak atau belum menikah itu surganya ada di telapak kaki ibunya, tapi perempuan yang sudah menikah sekarang ada di suaminya, jadi menyempurnakan. Makanya tanggung jawabnya besar untuk laki-laki itu menjadikan seorang perempuan itu sempurna, menjadi perempuan yang solehah. Itu yang beratnya itu, jadi istri nu solehah kusaha suamina, jadi budak nu solehah kusaha bapakna paling pokoknya mah, karena dia yang menentukan. Makanya geningan kalau perempuan itu berkerudung dia menyelamatkan ayahnya dari api neraka, tapi kalau sebaliknya dia akan menyeret bapaknya ke dalam api neraka. Nah, ibarat rahimakumullah, sampai sedikitnya hanya dikatakan 4 orang. Lalaki mah ku sabab loba tadi aromongkeun, tapi awewe mah ku sabab saeutik bisa disebutkan. Hiji cenanya Siti Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua Siti Aisyah. Yang ketiga Siti Asiyah. Yang keempat Siti Fatimah. Terus Siti opat. Siti Khadijah itu ini semuanya mempunyai peran yang berbeda, tapi yang paling menonjol kata para ulama itu Siti Khadijah ini mewakili ibu yang paling baik, ibu yang paling baik. Nah, dia melahirkan anak-anak Nabi juga, termasuk buktinya perempuan yang terbaiknya lahir dari rahim dia, Siti Fatimah. Makanya Siti Khadijah itu adalah gambaran perempuan yang terbaik dalam fungsi sebagai ibu, buktina budakna jadi perempuan baik. Nyolehkeun budak lalaki mah rada gampang gitu dibanding nyolehkeun budak awewe. Buktina gitunya biasanya seperti itu. Nah, ikhwatimah rahimakumullah, jadi kalau Siti Khadijah gambaran perempuan terbaik sebagai fungsi seorang ibu, Siti Fatimah itu gambaran perempuan terbaik sebagai seorang anak perempuan. Anak perempuan. Jadi ketika datang turun surat An-Nasr katanya Siti Fatimah nanya ke Nabi sebenarnya ieu teh cenah lain bukti tanda kemenangan umat Islam, tapi cenah ini adalah tanda bahwa umur Nabi sedikit lagi. Karena ini Siti Fatimah teh, tapi setelah beberapa saat Nabi dibejakeun, jeung keluargaku yang akan pertama menemuiku adalah kamu. Dan betul setelah beberapa bulan ternyata Siti Fatimah menyusul menyusul Nabi Muhammad SAW. Nah, itu gambaran anak perempuan sempurna Siti Fatimah. Nah, kemudian yang ketiga, ini gambaran fungsi sebagai seorang istri yang sempurna Siti Aisyah. Siti Aisyah itu ditikah dari usia 6 tahun, kemudian berumah tangga 9 tahun, dan dia betul-betul dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Cerdas dalam masalah agama, meriwayatkan sampai ribuan hadis. Dia mengatakan sampai 2000-an hadis. Kemudian juga dia disebutkan pembebasan kebersihan harga dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dari langit, dan dia juga dilahirkan dari seorang yang soleh yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, dia juga Fatimah rahimahullah ini jarang disebutkan, dia juga suka disebut sebagai ibunya Abdullah. Ya, Abdullah itu anaknya Nabi. Nah, jadi diurus oleh Siti Aisyah ketika dia itu kecil. Nah, yang keempat Siti Asiyah. Siti Asiyah mah istrinya Fir'aun. Nah, ieu nu tilu mah aya di bimbingan Nabi, ka ieu mah melenceng aluhur di bimbingan siapa? Padahal tak aya katanya zaman eta nabi-nabi yang tidak disebutkan di Bani Israel. Nabi Musa kan lahir, tapi dia menjaga tauhid dalam kubangan kotornya Fir'aun, salaki serangan. Siti Asiyah itu. Nah, itu dikatakan nanti dalam surah Tahrimnya,
Dan Allah membuat perumpamaan untuk orang-orang yang beriman itu imra'ata Fir'aun, istrinya Fir'aun. Nah, fungsi apa kira-kira nih? Jadi lamun Siti Khadijah mah ibu yang baik, lamun Siti Fatimah anak perempuan yang baik, kemudian Siti Aisyah mah istri yang baik, lamun Siti Asia kan istri mah atas tadi ikut Siti Aisyah sebagai apa? Istri mah tadi terus Siti Aisyah diwakili sebagai apa? Perempuan, semua perempuan. Kalau kata satu pendapat sebagai ibu sambung yang baik, ibu asuh yang baik, karena dia tidak punya anak, kan pernah dicabat ku Fir'aun teh. Kalau teh dijaga kehormatannya itu tidak pernah dipegang oleh Fir'aun. Nah, makanya dia tidak punya anak. Tetapi dia menemukan Nabi Musa ketika bayi dan diurus sedemikian rupa sehingga Nabi Musa menjadi nabi. Ada yang mengatakan bahwa ini figur ibu kandung, ibu sambung terbaik. Insyaallah kita lanjutkan untuk kali hadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.